Bubuk Noise kedatangan dua kawan gue nih yang sangat spesial. Spesial pakai telur dadar. Nah, yang sebelah sini nih Kang Urut, guys. Ini debt collector yang ini. Nggak bercanda, bukan debt collector. Yang kita tahu nih guys ya, akhir-akhir ini ya beberapa tahun belakangan ini tuh marak tuh yang namanya pinjol, ya rentenir online atau bagaimanapun sebutannya deh. Banyak juga yang udah terjerat dan udah sulit lagi untuk keluar dari lingkaran itu. Di sini gue ngajak temen sengaja nih untuk tema kali ini nih agak sedikit berbeda nih dari tema sebelumnya. Ini gue sengaja ngajak temen yang udah pengalaman lah dalam soal perpinjolan. Bisa dikenalin bro namanya? Nama, tempat tanggal lahir. Nama saya Bodong. Ya, nama gua Bodong. Ya, gue salah satu korban dulu korban pinjaman online. Tapi sampai sekarang alhamdulillah ya kan, selama pinjaman online itu masih ada di Indonesia ini, ya tetap ngejar kolektor tapi masih bisa kita tahan lah. Itu berapa aplikasi bro yang menjerat dulu lah gitu? Berapa aplikasi? Banyak sih bro sebenarnya. Dibilang hampir mau 3 bulan lebih lah. 3 bulan. Hampir mau 3 bulan lebih. Itu nominal itu yang gua pinjam itu 50 jutaan lebih. Mau kalau dikalkulasi 50 itu ya? jutaan. Tapi yang udah gua bayar itu cuma 10 juta. Itu jadi di antara 20-an ya, 20-an aplikasi itu semuanya itu gagal bayar apa ada yang lo selesaikan atau bagaimana itu? Yang gua selesaikan itu cuman beberapa aplikasi doang. Nominal itu 10 jutaan yang gua selesaikan. Selebihnya gagal bayar itu. Selebihnya lari dalam kenyataan hidup lah. Ya kondisi kita kan sekarang kan lagi sulit. Lu gimana orderan mijit gimana berkurang kan? Kurang Pandemi ini ya. Jadi ya kondisi lagi memprihatinkan lah. Untuk pengalaman mengenai DC atau debt collector lu sendiri udah pernah belum tuh disamperin gitu, diapelin? Ada dari beberapa aplikasi yang pernah datang ke rumah, cuman nggak semua kolektor itu datang semua. Beberapa Cuman ada beberapa aplikasi lah ya yang nerjunin. Hitung lah bisa 3 sampai 4, paling banyak 5 orang yang datang. Itu cara penagihannya gimana itu bro? Kasar apa emang masih biasa-biasa ya, apa halus, apa ramah, apa gimana? Kalau cara penagihan dia datang ke rumah itu nggak terlalu kasar kayak di WhatsApp ya. Iya, soalnya kita tahu kan yang namanya kalau kita denger debt collector itu horor kesannya gitu. Lu udah kayak ngelihat genderuwo. Udah ngeliat setan. Jadi setan jalan ya. Iya, yang ada di bayangan kita nih debt collector itu ibaratnya itu kayak apa ya? Badannya gede, Iya. tinggi besar gitu. Kulit gelap, Demit. megang cambuk loh, bayar. Jadi yang sesuai dengan bayangan kita tuh ya pada umumnya debt collector seperti itu. Tuh. Ini gimana? Kalau untuk kenyataannya tuh faktanya yang lo alamin sendiri tuh mereka tuh gimana sih cara penagihan seperti apa gitu? Ya kalau penagihan datang ke rumah itu mereka sesuai dengan SOP-nya ya. Cuman yang nggak sesuai dengan SOP itu penagihan di WhatsApp atau via telepon ya. Berarti WA, DC ya, atau Deskol mungkin. Jadi masih wajar lah, masih baik-baik aja. Masih wajar. Masih bisa di handle lah ya. Kalau kemarin gue ngeliat dia nih samperin sama warteg katanya. Lu nunggak berapa minggu nggak bayar lu makan di situ katanya. Oh, kata gue lebih sangat dari kolektor. Lupa kalau kejar lu. Sebenarnya kolektor itu orangnya enak kok. Enak kalau datang ke rumah itu nggak terlalu ini. Ya sekarang kalau emang kasar atau gimana nggak sesuai dengan SOP yang dia jalanin, ya kita bisa itu hak kita bisa laporin dan bisa juga ibaratnya kumpulin RT atau RW gitu loh. Iya. Karena itu namanya pemerasan. Iya. Lagian kita itu kan guys ya kan tuan rumah.
dan ibaratnya DC itu adalah tamu, mereka itu harus mengikuti aturan dari tuan rumah lah gitu. Mengikuti istilahnya di lingkungan itu seperti apa, ya mereka nggak bisa berbuat seenaknya lah istilahnya. Untuk sekarang ini masih ada lah beberapa aplikasi yang belum galbain kayak gimana gitu. Masih banyak aplikasi yang belum gue bayarin. Cuman ya itu dia, kita ngadepin kolektor itu jangan panik. Tenang, Intinya ya. pokoknya bawa santai, bawa ibaratnya diri kita tenang. Jangan kita kolektor datang panik segala macam ke rumah begini begitu, jangan. Bawa santai aja. Kalau emang kita belum bisa bayar ya ngomong baik-baik sama dia. Atau kita ngomong baik-baik juga, mereka nggak akan nada keras gitu loh. Jelasin lah keadaan kita seperti apa lah ya. Pokoknya kalau lu didatengin sama DC yang rese, diteror, lu segera hubungi Budi aja nih. DC ntar diajak ke kamarnya dia, Bodyguard. dicekokin ntar sama Budi. Pakai bubur sumsum ya. Sama Budi digamparin bolak-balik. Yang ada pengok muka lu. Ya begitulah istilahnya fenomena sekarang ya, seperti itulah. Biasa. Lu sendiri ada pengalaman nggak lu didatengin Ya, amat sih. DC gitu? Motor dulu kan. Policing berarti ya, policing berarti. Tapi cuman bukan ori samain. Kredit kecil itu mah. Kalau Jadi leasing berubah. masuk ke BI checking, Iya. masuk ke dalam pantauan OJK. Jadi hal terberat dari kita gagal bayar ya, gagal bayar itu dalam artian kita sudah nggak mampu lagi gitu, karena kondisi perekonomian yang sekarang ini nggak menentu. Ya paling terberatnya itu hanya slik OJK aja ya, setahu gue sih slik OJK aja. Iya. Dan lo diuber-uber paling Berubah. uber-uber. Pasti. Tapi kan lo ya itu dia tadi, yang penting mereka itu datang ke tempat lo tuh sesuai dengan SOP-nya. Lo ajak ngopi, lo ajak nokip, iya. lo ajak jalan-jalan ke Mau mall, lo alihin perhatian aja. Iya, Lo benar. ajak jalan-jalan ke mall, ke gunung, sampai gunung lu jorokin aja, nggak bercanda bro. Lo jangan tekan. jangan emosian. Sambil santai. Santai. Yang penting kita prihatin aja lah kondisi Kondisi ini ekonomi seperti ini ya kan, harus mengerti lah kondisinya. kondisi rakyat kecil. Sudah begini kan. Ada Yang meminjam. pesan nggak bro buat kawan-kawan kita yang Itu yang belum terjebak dalam jerat pinjol, sama yang udah gitu, udah terlanjur jeblos lah. Ya kalau yang belum terjebak ya kalau bisa janganlah. Masalahnya kenapa apa itu bahaya buat diri kita sendiri gitu, sama buat keluarga juga. Karena kalau kita gagal bayar itu, kolektor untuk penagihan via WhatsApp atau via telepon itu sadis. Teror ya berarti. Diteror terus. Ya jujur ini gua aja masih 2 nomor telepon simpati itu gua pakai sampai sekarang. Dari zamannya gua pinjem awal ada pinjaman online sampai sekarang masih gua pakai. Tapi banyak yang telepon. Nah itu karena gue belajar sedikit-dikit, gue jadi tahu cara menghadapinya. Ya gue nonton YouTube Bang Moldi itu, karena beliau itu dia juga bekas kolektor juga. Jadi dia kan dulu banyak yang terjerat di pinjaman online itu, banyak yang bunuh diri, Ya, itu banyak yang dipecat dari kerjaan gitu. Terus banyak juga yang stres gitu, masuk rumah sakit jiwa gara-gara itu ya kan. rumah tangga banyak yang berantakan. Gara-gara- Intinya bawa santai aja. Kalau andai kata ada kolektor yang datang ke rumah, ya lebih baik kita ngeluh aja, nggak usah dibawa nada tinggi kitanya gitu. So mereka juga nggak bakalan mungkin nada tinggi bro. Kalau ada yang datang juga, gue pernah didatengin dari kolektor aku laku ya. Aku laku itu berapa kali datang ke rumah gue karena gue nggak ketemu. Pas posisi gue lagi santai di gangan gitu,
tiba-tiba dari orang tua gue juga udah bukan panik, jadi udah gue kalau di callingan kalau ada yang datang gini-gini bilangnya gue nggak ada atau gimana gitu. Cuman dari tetangga gue tuh ada lagi tiduran di pos, akhirnya gue disamperin lah sama kolektornya. Mereka asik ngobrol, Terus itu asik aja deh. asik ngobrol. Intinya kita yang ngeluh aja, ibaratnya kalau emang kita bukan gak ada etikat baik buat bayar, ya kan, kita ada etikat baik buat bayar, tapi kalau emang setidaknya kita masih belum bisa, ya kan, minta waktu senggang gitu, minta waktu senggang Kita sama dia. kompromin lah, bicara baik-baik ya. Iya, walaupun yang gue lihat di internet itu ada beberapa updatean pinjaman online yang legal gitu. Jadi legal sama ilegal itu ada yang sudah diberi izin dari OJK, cuman diberi izin itu nggak sembarangan diberi izin, mereka dapat pantauan juga cara penagihan kolektornya gitu loh. Terus ada juga yang ilegal gitu. Makanya ya kalau teman-teman sih nggak usah khawatir kalau masalah dekolektor ngancem-ngancem ke sono ke sini, maupun dibikinin WhatsApp grup sama mereka, dikirimin bokep segala macam gitu. Nggak usah dibawa tegang, bawa santai aja bro. Kalau macam-macam laporin aja bro ke OJK atau ke kantor polisi, atau ya ini laporin ke Budi aja pokoknya. Langsung ditindaklanjut itu yang Bandung-Bandung sama Budi langsung ini. Langsung dijewer ya. Tidak mau di barang, mau di. Iya benar. Jadi tenang aja guys, kalau Iya. didatangnya sama dekolektor itu nggak usah panik, nggak usah takut, kita hadapin aja, kita omongin pelan-pelan kondisi kita seperti apa. Kalau mereka kasar tinggal laporin aja lah. Ini gua ada data yang terupdate 2022 ya, yang masuk slik OJK. Oh ini ya. Ada 102 pinjaman online yang Banyak juga terdaftar. ya berarti ini ya. Udah banyak emang, sekarang banyak yang terdaftar, tapi mereka ini dalam pantauan, dalam pengawasan OJK. Kalau emang mereka penagihan kolektornya nggak sesuai dengan SOP-nya, SOP penagihan pengkreditan gitu ya, mereka ditutup. Iya. Itu lu selama di telepon atau di WA itu banyak tuh ya teror-teror gitu ya yang lu alamin gitu. Banyak cuman ya pas gue dikasih saran sama gue suka nonton yang gue bilang solusi utang. Oh iya. Solusi utang itu dari situ gue dapat memahami, gue dapat ngerti gitu loh bro. Jadi cara menghadapinya seperti ini, jadi nggak perlu emosi segala macam walaupun ditelepon. Kalau emang, tapi lain kalinya kalau dia bawa keluarga atau gimana, di situ kita bisa ngambek besar. Iya, itu udah Lebih lewat baik kita batas temuin janjian di mana, hadepin ke mereka. itu. Walaupun dia orang-orang Ambon ya mohon maaf, ya kan, bukannya kita Bukan takut kita atau keras ya, gimana bukan gitu, kita enggak sarang sebenarnya. banyak. Intinya mereka itu emang cari makan, itu yang pertama, dan yang kedua itu mereka juga kan punya anak istri, dan Iya. mereka juga butuh kerjaan. Emang udah kerjaan mereka orang-orang timur tuh seperti itu, cuman ya cara penagihan mereka aja yang salah, Iya. nggak sesuai dengan SOP. Jadi bisa dibicarakan lah baik-baik lah gitu lah. Makanya Kalau buat nggak Bro sesuai. Maulana nih, Bro Maulana nggak usah lari dari kenyataan, hadepin aja bro. Lu jangan lari dari kenyataan, lu udah pernah ibu warteg harus lu hadepin. Saya makannya kemarin sama pala ayam doang bu, masa ditulisnya harga ceban masa 30.000 bu, ngomong aja. Korupsi juga kadang-kadang. Buat Bro Maulana ya gak, Iya. magot ya gak, Iya. nggak usah panik lah, bawa santai aja bro. Ya gak, ente Pemerintah. baru 20 aplikasi, ane 30 lebih aplikasi, itu sekitaran 50 juta lebih lah yang ane pinjem di pinjaman online. Ya cuman kalau dari pemerintah itu, Mahfud MD itu menyarankan dari 90 hari mereka nggak berhak buat nagih. Ya, peraturan gitu, Itu emang. udah ada peraturan Di dari OJK juga begitu. seperti itu. 92 Ya, hari ke makanya- atas sudah nggak boleh ada penagihan, apalagi menerjunkan debt collector. Itu sebetulnya udah meresahkan juga sebetulnya itu. Hal seperti itu udah meresahkan. Apalagi yang kita tahu nih banyak nasabah kan ibu-ibu ya kan,
ibu-ibu lah, masih remaja jadi belum begitu ngerti hukum, masih labil, masih emosional, jadi jatuhnya itu frustasi, stres gitu. Kan kasihan kalau kayak gitu ya kan. Jadi itu semoga nih menjadi perhatian juga untuk dari pemerintah gitu untuk menanggulanginya, mengatasinya hal seperti itu lah. Oke deh, kayaknya obrolan kita nih kita udah dapat intinya. Intinya hati-hati hati-hati dalam terjun Intinya, dunia utang piutang lo, hati-hati buat. intinya jangan takut, jangan salah ngomong juga sama kolektor. Kalau Ya, salah ngomong yang ada kita bisa dibasmi. Debt collector, Budi lah solusinya. Tantang. Jangan takut, hadapi Jangan. kompromi. Kalau nggak bisa Nanya-nanya. diajak kompromi, ya laporin Nanya aja. aja lah bang. Dan kita program mentoring juga, kita sering ya kayak si brother Bodong bilang tadi, kita sering-sering lihat di YouTube ya kan, arahan-arahan mengenai pinjol ini kita harus ini sering kita simak juga sebagai pembelajaran buat kita juga. Karena ada belum lama ini belum ada 1 tahunan ya, dalam masa 5 bulanan itu bibi aneh, bibi gua tuh terjerat juga seperti itu. Dia cerita sama gua hampir mau putus asa bro, hampir mau bunuh diri. Nah ternyata nomor kontak gue itu dicantumkan untuk kontak darurat saudara. Kondar ya. Nah makanya pas dari kolektor nge-share kan biasa ada KTP sama orang dipoto selfie begini. Nah di-share lah ke gua ya kan. Akhirnya gua telepon balik di situ. Kalau emang gua tanya ini kolektor mana, pinjaman online ini ya kan. Cuman ya gua bilang emang berapa lagi sisanya, itu 1 jutaan lebih ya kan. Karena bibi gue juga nggak sanggup buat bayar karena kondisi covid seperti ini kan bingung juga ya kan. Akhirnya ya udah gue tanyain masalah surat izinnya gitu. Nah dari pihak kolektor itu nggak ngasih surat izin, tapi gue tantangin untuk datang ke rumah gitu. Kalau dia berani, akhirnya dia bilang berani, oke gue tungguin di situ bro. Sama bibi gue nggak datang sama sekali sampai jam 12 malam gue tungguin itu nggak datang. Makanya bibi gue alhamdulillah sampai sekarang pun ya kan nomor masih yang dulu ya kan. Nah kolektor nggak ada yang ini lagi gitu. Lu kalau disamperin Langsung tanya identitasnya, Iya. ID cardnya, sertifikasi lu tanya, sertifikasi penagihannya, surat tugas lu tanya, berhak. Lu sebagai tuan rumah lu berhak lah mengetahui identitas dari si tamu yang datang ke rumah lu kan begitu. Kecuali ibu warteg ya, ibu warteg mah kan udah tahu kan. Kalau utang makan itu beda lagi, emang harus dibayar. Iya. Kalau debt collector itu ya seakan-akan tuh kayak ini tau gak, kayak kita ingat dulu film si Pitung di company nagih utang nih, tuan tanah gitu nagih utang itu seakan-akan seperti itu gitu. Iya benar. Jadi kayak balik lagi ke zaman dulu. Jadi kalau yang menagihnya nggak sesuai SOP ya, dengan intimidasi gitu, pemaksaan, kekerasan, ya sama aja kayak lu nonton si Pitung, film si Pitung. Jadi ya kita turut prihatin juga, semoga nih kondisi perekonomian kita nih cepat pulih lagi buat, dan yang bagi yang udah terjerat pinjol dan sejenisnya itu semoga bisa cepat keluar gitu. Dan lu juga cepat bayar utang warteg lu juga ya kan. Seperti itu lah pokoknya. Nggak di warteg. Nasi padang. Nasi padang sama Kalau restoran. emang ada yang didatengin buat teman-teman itu ya lebih baik bayar, kita bisa sanggup bayar tapi sesuai dengan nominal pinjaman awal aja. Pokoknya bisa bunganya negosiasi jangan lah, kita Pak. bayar gitu. Kalau emang sanggup ya untuk bayar pokoknya ya kita bayar aja, karena kan ini namanya utang piutang itu kan pasti urusannya dunia akhirat ya. Bahaya. Bingung juga gitu. Dan yang mesti kita tahu juga nih, kalau masalah utang ini larinya itu ke perdata bukan pidana. Jadi kita itu nggak bakalan itu masuk penjara. Jadi hanya perdata. Paling jatuhnya lu tuh nama lu blacklist lu, ngedit panci juga nggak bisa ntar berikutnya lu. Iya. Kapan aja lu
lu susah lu jadinya, paling gitu doang, nama lu jelek lah di perbankan lah gitu aja paling. Ya udah deh yang kalau gitu udah deh. masuk yang udah masuk Slik OJK itu ya yang jelas itu Kredivo, Oh, yang Aku Home Credit. yang legal ya. doang. Ya karena waktu itu gue juga kan kerja di bank ya, Iya. jadi gue paham gitu, gue pernah pinjaman di bank juga. Terus nama apa ya, nama gue juga, nama istri gue ada di ibu Oh, mantan Slik. istri itu ada di Slik ini, OJK-nya. Slik OJK gitu. Itu yang masuk dalam hitungan OJK. Selebihnya itu terdaftar, diberi izin, tapi Nggak nggak masuk ya. sembarangan bisa dia loss modelnya kayak finance kayak itu, leasing kayak begitu. Kalau leasing udah jelas-jelas itu masuk Slik OJK gitu. Jadi nggak usah panik, nggak usah tegang lah, bawa santai Tenang aja. tenang. Bawa santai, walaupun didatengin kita ngomong ngeluh aja apa adanya aja. Kalau emang kita nggak sanggup bayar, kita ngomong nggak bisa, Pak saya belum bisa bulan ini karena posisi saya masih belum kerja gitu. Walaupun udah kerja, gaji saya cuma segini, jelasin apa adanya. Kebutuhan sehari-hari lah, tapi Iya. kita lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari ya kan. Yang mau cobaan gue bro yang mau cobaan. Gue emang posisi gue ya, namanya gaji bulanan ya kan. Tapi gue rasanya gue emang belum kerja. Gue kerjaan gue ngecek di rel, buat ngecoin kolektor aja gitu. Jadi nggak usah khawatir bro, nggak usah khawatir masalah kolektor datang atau gimana, hadepin. Ya nggak usah lari sono sini, nggak usah, hadepin. Kalau emang posisi pas ketemu, hadepin aja. Cuman jangan kita kasar sama dia gitu, karena yang kita hadepin tuh orang timur gitu. Orang timur lebih parah dibandingkan orang kayak kita begini. Ya, cuman kalau kita hadapin dengan baik ya kan, etika dengan kita yang nggak terlalu kasar atau sama dia atau gimana, mereka juga nggak bakalan balas kasar. Iyalah. Tapi kalau emang mereka kita baik, kita hadapin dengan cara lemah gitu ya kan, lemah lembut ya kan, terus mereka kasar ya kan, nggak usah khawatir bro. Kita panggil di lingkungan situ aja mereka bisa habis. Gerakin aja lingkungan di situ. Mereka pasti pada ngebela lu sebagai warga. Banyak sih yang minjem hampir rata-rata ya. Di- Nomor gua masih yang dulu, 2 ini masih yang dulu. Dari zamannya gua dulu kerja di Penimbang itu, sampai sekarang pun masih banyak yang telepon, tapi gua pasang aplikasi terus seluler gitu. Jadi bisa tahu, oh di kolektor di ini ya kan. Tapi ada sebagian yang gua nggak tahu, tiba-tiba gua angkat, ya mau nggak mau kan gua harus bicara sama mereka gitu loh. Ya kan? Emang yang penting cara bicara kitanya nggak usah terlalu panik, bawa santai aja, bawa santai, slow gitu. Oke deh kalau gitu deh. Thank you nih bro, udah berbagi nih masalah utang piutang nih. Semoga kita dilancarkan aja rezekinya ya, dan diberi kesehatan lah. Tapi emang kalau teman-teman ada yang butuh ibaratnya pendamping atau gue siap bro. Oke siap. Kalau emang ada yang datangin kolektor terus dia Tinggal. nggak bisa ngomong, gue siap buat dampingin mereka. Pokoknya 2 kawan ini nih siap membantu kalian dalam memerangi pinjol-pinjol nakal, terutama debt kolektornya, oknum debt kolektor yang tidak menjalankan SOP. Karena banyak dari teman gue juga yang sama terjerat kayak gue juga gitu. Cuman ya pas gue bantu, alhamdulillah selama ini mereka udah nggak diteror lagi gitu. Makanya buat teman-teman kalau emang butuh bantuan atau gimana, solusi atau gimana, ya bisa hubungin Ano aja lah, ya kan. Kita Nanti kita saling sharing aja. ngobrol rame-rame di sini, kita sharing, kita nangis juga rame-rame bisa di sini, meratapi nasib. Makan nasi labirin. Oke, thank you deh ya. Oke. Ini berhubung gua mau syuting nih, Iya. di sinetron Kejar Tayang nih udah ditungguin gue di depan. Kejar-kejar anjing Masukin. lu. Raja Jadi Langit. kita akhiri dulu Oke. pembicaraan kita Iya. sampai di sini. Betul. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa.